Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah Falihatus, Aufa Lauza Zandra, Alia Putri Iskandar, Khalif Ahmad Rizky Pratama, Muhammad Alimuddin, dan Rafa Aulia. Kami akan membawakan sekilas sejarah secara singkat Kerajaan Goa Talo. Talo adalah kerajaan di Indonesia yang bercorak agama Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri pada sekitar abad ke-16. Kerajaan Goa Talo juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan gabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang dimiliki dua orang bersaudara. Dua kerajaan ini bersatu saat pemerintahan Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapara Risi Kalona. Kerajaan ini bersatu atas dasar kesepakatan, sehingga rakyat kedua kerajaan pun tidak memihak siapapun. Meski begitu, mereka memiliki dua raja yang sama-sama berkuasa di wilayah masing-masing. Pada akhir abad ke-16, Sultan Alauddin adalah raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Goa Talo, dan sebagai penanda bahwa Kerajaan Goa Talo menjadi kesultanan. Agama Islam di Goa semakin pusat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat kerajaan akhirnya beragama Islam. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo adalah masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan beliau. Sultan Hasanuddin memiliki julukan yang terkenal, yakni ayam jantan dari timur yang tidak mudah terpengaruh oleh orang asing. Ia menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa kejayaannya, Goa Talo menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah di dunia untuk berdagang. Kerajaan ini bersifat maritim, selain karena letaknya yang sangat strategis dengan laut, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Kerajaan Goa Talo mulai runtuh saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari seluruh kerajaan Indonesia Timur. Peperangan tersebut dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, tetapi penjajah semakin menambah pasukan dan membuat kubu kerajaan Goa terdesak. Akhirnya, pada tahun 1666, Kerajaan Makassar mengakui kekalahan dan bersedia menandatangani perjanjian Bongaya yang tentu saja merugikan Kerajaan Goa. Pertempuran pasca perjanjian pun tetap terjadi saat VOC kembali meminta pasukan tambahan dan akhirnya merobohkan benteng kekuasaan Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Kerajaan Makassar kemudian mengalami transisi kepemimpinan. Kemudian saat dipimpin oleh Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, kesultanan resmi menjadi bagian dari Indonesia. Bukti fisik sejarah yang dapat ditemui hingga saat ini adalah Istana Balalompoa yang merupakan tempat hunian Raja Goa dan terletak di kota Sungguminasa. Saat ini Balalompoa menjadi situs budaya. Kedua, Istana Tamalate. Ketiga, yakni Masjid Katangka yang juga saat ini disebut Masjid Al-Hilal yang merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Keempat, yakni Benteng Somba Opu yang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan. Kelima, yakni Benteng Fort Rotterdam yang menjadi bekas markas pasukan Katak Kerajaan Goa Talo. Tetapi setelah perjanjian Bongaya, benteng ini menjadi milik Belanda. Demikian penjelasan terkait Kerajaan Goa Talo, sejarah masa kejayaan hingga runtuhnya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini memiliki banyak peninggalan dan sangat berpengaruh terhadap peradaban hingga sekarang. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo adalah saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang memiliki julukan ayam jantan dari timur. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.